Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, sharing kembali tentang evaluasi kualitas pakan ternak. Nah, ini sangat menarik ya, bagaimana kita mengevaluasi pakan yang ada di sekitar kita atau yang akan digunakan untuk ternak kita, atau bahan-bahan yang mungkin ada di tempat kita untuk diintroduksi sebagai bahan pakan. Nah, evaluasi kualitas pakan ternak ini ya merupakan proses di mana kita melakukan penilaian terhadap pakan untuk memastikan bahwa pakan tersebut memenuhi standar nutrisi ya, kemudian standar keamanan dan standar kualitas yang ditetapkan. Nah, proses ini penting untuk menjamin kesehatan dan produktivitas ternak yang kita pelihara. Jadi sangat strategis, sangat dibutuhkan, sangat fundamental. Kita harus tahu bagaimana bahan yang kita punya ditinjau dari kualitasnya ya. Kemudian evaluasi ini melibatkan pengukuran berbagai parameter kualitas pakan dan penggunaan metode analisis yang tepat. Dengan evaluasi yang komprehensif, maka peternak atau siapapun, mahasiswa ataupun dosen, ini bisa memastikan, ataupun peternak sendiri ini akan dapat memastikan bahwa ternak mereka mendapatkan nutrisi yang optimal dan terhindar dari kontaminan berbahaya. Nah, ini yang harus disiapkan. Oke. Kemudian parameter kualitas pakan ataupun kandungan nutrisi ya. Kandungan nutrisi merupakan parameter utama yang menentukan apakah pakan itu berkualitas atau tidak ya. Nutrisi harus dievaluasi mencakup beberapa komponen penting untuk kesehatan dan produktivitas ternak yang kita pelihara. Misal, parameter yang pertama itu adalah protein. Protein untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan sel ataupun tubuh ya, dan produksi. Misalnya bisa produksi susu ya untuk sapi perah, untuk produksi telur, untuk layer ya, ayam petelur, kemudian daging, baik ini yang ternak pedaging ya, atau dikenal juga broiler atau sapi pedaging. Nah, misal contohnya pakan ayam ya, ayam broiler yang membutuhkan protein minimal itu 20% ya. Kalau dipaksakan di bawah itu, maka kita tahu broiler ini adalah final stock ya, istilahnya merupakan produk yang harus didukung oleh pakan yang baik. Kalau diberikan di bawah 20%, maka akan terganggu produktivitasnya, pertumbuhannya tidak sesuai nanti dengan potensi genetik yang dia punya. Kemudian yang kedua, energi. Diperlukan untuk aktivitas fisik ya, termasuk aktivitas fisik ya, termasuk hidup pokok, juga untuk pertumbuhan dan produksi. Contohnya ya, misalnya pakan sapi perah ya, membutuhkan energi metabolisme minimal 2600 kilokalori per kilogram ya. Jadi itu gambaran. Kalau di atas ya alhamdulillah nih akan ada harapan produktivitas atau produksi susunya nanti yang kita inginkan tentunya. Tetapi kalau di bawah itu bisa mengakibatkan terjadi penurunan produksi susu. Nah, kemudian ada komponen vitamin dan mineral ya.
Jadi mendukung fungsi metabolisme dan kesehatan. Contohnya pakan ayam broiler membutuhkan vitamin A minimal 1.500 international unit per kilogram ya. Kita menginginkan produk misalnya telur yang sehat ya, jadi termasuk mineral ini banyak yang menjadi prekursor di dalam metabolisme di dalam secara fisiologi ya di dalam tubuh ternak nantinya. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua, sorry. Yang berikutnya adalah serat. Menjaga kesehatan pencernaan, terutama pada ruminansia. Ruminansia ini kita tahu adalah hewan yang punya rumen, di mana itu di situ terdapat banyak sekali mikroba, ada bakteri ya, yang dominan, ada fungi, ada protozoa, bahkan ada virus dalam jumlah yang sedikit ya, dan dia akan punya kemampuan memanfaatkan serat walaupun dalam kondisi hijauan tersebut tinggi seratnya ya, karena dia di dalam rumennya terdapat mikroba yang melakukan aktivitas fermentasi. Nah, contohnya ya, pakan sapi perah misalnya membutuhkan serat kasar maksimal sekitar 20% misalnya seperti itu. Ini adalah gambaran bahwa sebelum kita memberikan pakan atau membuat formulasi pakan ternak ya, harus kita mengetahui kandungan atau nutrien atau nutrisi pakan yang akan dijadikan ransum ya. Kita formulasikan menjadi ransum, kita harus tahu ya. Kemudian berikutnya adalah parameter kualitas pakan, terutama keamanan nih. Keamanan pakan merupakan parameter penting untuk mencegah kontaminasi yang dapat nanti membahayakan ternak dan konsumen. Bahkan untuk ternak itu bisa menimbulkan kematian. Nah, tidak ingin dong kalau misalnya ternak kita mati ya. Nah, evaluasi keamanan pakan ini melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai jenis kontaminan yang mungkin terdapat dalam pakan. Misalnya ya, kontaminan fisik meliputi benda asing seperti batu, logam, paku atau plastik ya, apalagi dengan plastik sekarang ya yang cenderung memang menjadi sampah yang luar biasa banyak dan mungkin bisa saja tercampur dalam pakan. Nah, kontaminan ini dapat menyebabkan cedera pada saluran pencernaan ternak kita. Nah, ini akan mengganggu nanti sistem pencernaan ya, mengganggu secara keseluruhan ya daya cerna pakan yang kita berikan. Nah, berikutnya adalah kontaminan kimia ya, termasuk di situ pestisida dan logam berat, timbal, merkuri dan mikotoksin ataupun aflatoksin ya. Jadi ini sekarang ini hampir semua orang menggunakan pestisida, herbisida dan lain-lain ya, insektisida. Nah, semua ini bisa berdampak kalau kita tidak menggunakan secara bijaksana, arif dan bijaksana. Ini ada juga banyak peristiwa ya yang ternaknya mati berjamaah. Kenapa? Itu gara-gara kita atau di tempat itu memberikan limbah sayur ya, limbah daun sayur, bukan limbah sebetulnya ya. Dia mungkin lupa bahwa sebelum diberikan itu sempat disemprot dengan pestisida. Nah, daun-daun yang sayang yang terbuang akhirnya diberikan kepada ternaknya. Apa yang terjadi? Ternaknya pada mati. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, kontaminan kimia ini dapat terakumulasi dalam tubuh ternak dan membahayakan konsumen. Nah, khusus logam berat itu karena tidak bisa dikeluarkan ya, baik melalui feses ataupun urin, bisa masuk itu dalam residu
di berbagai macam produknya ya, terutama plumbum atau timbal dan merkuri ini, dan ini sangat membahayakan kalau ini sampai dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian berikutnya adalah kontaminan biologis. Ini mencakup bakteri patogen seperti Salmonella, E. coli, dan jamur seperti Aspergillus yang dapat membahayakan karena menghasilkan toksin yang berbahaya. Oke, kita lanjutkannya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Bagaimana caranya supaya kita tahu komponen berbagai nutrien atau nutrisi yang ada di bahan pakan? Kita harus menganalisis ya di laboratorium, dikenal dengan analisis proksimat. Analisis proksimat adalah metode standar untuk mengevaluasi kandungan nutrisi dasar dalam pakan ternak. Nah, metode ini memberikan informasi yang sangat penting tentang komposisi nutrisi pakan yang diperlukan untuk formulasi ransum yang tepat nantinya, baik untuk unggas, ruminansia, ataupun ternak ruminansia kecil ya, dan lain-lain, termasuk untuk mungkin hobi ya, burung. Ini juga sangat diperlukan. Nah, yang pertama komponen nutrien atau nutrisi air ya, dikenal dengan kadar air. Metodenya pengeringan sampel dalam oven ya hingga berat konstan. Tujuannya adalah menentukan kadar air untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri ya. Yang kedua, dengan analisis proksimat itu atau dengan analisis proksimat ini bisa kita dapat informasi tentang protein kasar. Metodenya yang biasa dilakukan adalah metode Geldahl ya, untuk mengukur kandungan nitrogen kemudian dikonversi ke protein. Tujuannya apa? Ya, jelas untuk menentukan kandungan protein dalam pakan ya. Kemudian berikutnya apalagi? Tentunya lemak kasar. Metode yang digunakan adalah ekstraksi dengan pelarut organik seperti ether ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk menentukan kandungan lemak di dalam pakan ya. Jadi itu lemaknya ini ya, berapa. Kemudian berikutnya adalah serat kasar. Metodenya bisa menggunakan pemanasan sampel dalam asam, kemudian dilakukan dengan basah untuk menghilangkan komponen yang mudah larut. Tujuannya apa? Untuk menentukan kadar serat kasarnya. Nah, yang terakhir itu abu ya. Metode dilakukan pembakaran sampel di dalam tanur ya pada suhu yang tinggi. Tanur ya, furnace ya. Tujuannya adalah untuk menentukan kandungan mineral dalam pakan yang ada. Jadi ini diperlukan semuanya ya, informasi mulai dari kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan abu dalam rangka menyusun ransum atau membuat formulasi ransum sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita pelihara ya. Itulah bagi kita semua penting harus paham ini ya. Kemudian berikutnya kita analisis mikotoksin ya. Mikotoksin adalah racun yang dihasilkan oleh jamur dan dapat mencemari pakan ternak. Nah, analisis mikotoksin ini sangat penting untuk memastikan keamanan pakan dan mencegah dampak negatif pada kesehatan ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak itu sendiri. Metodenya apa saja? Yang pertama bisa menggunakan metode ELISA. Bukan nama orang ya. Nanti dipanggil Eli. Enggak, bukan. Nah, ELISA ini enzim linked immunosorbent assay ya. Enzim linked immunosorbent assay. Jadi menggunakan antibodi khusus untuk
mendeteksi keberadaan mikotoksin dalam sampel pakan. Jadi metode ini relatif cepat dan dapat digunakan untuk screening awal. Nah, apa keunggulannya? Tentunya metode ini sensitif untuk deteksi aflatoksin, misalnya aflatoksin pada jagung ya, ataupun pada dedak dan lain-lain yang bahan pakan. Kemudian hasil dapat diperoleh dalam beberapa jam ya dengan ELISA ini. Kemudian cocok untuk pengujian rutin. Misalnya kita memang memelihara ternak yang mencampur, misalnya memformulasi atau menyusun ransum tersendiri. Sebelum disusun, alangkah baiknya kita gunakan ELISA ini apakah sudah tercemar dengan mikotoksin atau tidak ya, untuk keamanan tentunya. Kemudian metode yang lebih canggih lagi itu metode HPLC, High Performance Liquid Chromatography ya, menggunakan kromatografi untuk memisahkan dan mengukur konsentrasi mikotoksin dengan presisi yang tinggi. Nah, metode ini lebih akurat tentunya ya, tetapi membutuhkan peralatan yang lebih canggih dan harganya mahal ya. Nah, ini dapat mendeteksi berbagai jenis mikotoksin ya, kemudian memberikan hasil kuantitatif yang akurat. Kemudian digunakan untuk konfirmasi setelah dilakukan ELISA hasilnya ya. Nanti untuk mengkonfirmasi apakah valid, benar ya, dari hasil analisis ELISA tersebut bisa dikonfirmasi dengan metode menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau dikenal dengan metode HPLC. Oke. Berikutnya ya, analisis logam berat ini ya. Pada zaman sekarang ini kan biasanya ternak banyak menggunakan pakan limbah yang bisa jadi ya pakan limbah itu juga sudah tercemar oleh logam berat. Logam berat seperti timbal atau plumbum ya, orang mengatakan nah ini banyak sumbernya ya, timbal, kemudian merkuri juga termasuk logam berat, dan kadmium ya, dapat mencemari pakan ternak dan terakumulasi dalam jaringan hewan. Ingat, logam berat ya seperti timbal, merkuri, dan kadmium begitu masuk ke tubuh atau dimakan oleh ternak, sulit untuk dikeluarkan baik itu dari feses ataupun di urin ya. Kadang sampai terdeposisi di tulang. Nah, ini yang dikhawatirkan. Untuk manusia juga mengkhawatirkan juga, bisa misalnya seorang ibu lagi hamil, nanti biasanya embrionya atau janinnya kan membutuhkan fosfor dan kalsium yang dalam jumlah besar, biasanya diresorpsi dari tulang si ibu. Nah, maka nanti bukan tidak mungkin logam berat, timbal, merkuri, dan kadmium itu akan masuk ke embrio ataupun janinnya ya, dan itu bisa menimbulkan kecacatan nanti di janin yang dikandungnya ya, mengerikan sebetulnya. Nah, kadang-kadang orang tidak banyak peduli terhadap ini ya, bagaimana kita harus menyiapkan makanan ataupun produk hewan itu benar-benar terbebas dari logam berat. Nah, analisis logam berat penting untuk memastikan keamanan pakan dan mencegah resiko kesehatan pada ternak dan konsumen. Biasanya menggunakan apa? Menggunakan atomic absorption ya, spektroskopi atau AAS ya. Jadi metode ini mengukur konsentrasi logam berat dengan menganalisis penyerapan cahaya oleh atom logam ya. AAS ini ya, dapat mendeteksi berbagai logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium dalam sampel pakan yang kita punya.
Nah, ini bagaimana ininya kondisinya? Ya sangat sensitif tentunya untuk konsentrasi walaupun dalam konsentrasi rendah. Kemudian dapat menganalisis satu logam per waktu, ya. Kemudian relatif terjangkau untuk laboratorium, tetapi ya, peralatannya mahal. Ya biasanya kalau kita meneliti mikir peneliti memang mahal ya. Jadi dan tidak semua tempat mempunyai AAS ini, Atomic Absorption Spectroscopy ini. Berikutnya adalah Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry atau ICP-MS ya. ICP-MS ini adalah metode yang lebih canggih dari AAS ini, yang tentunya lebih mahal ya, tetapi lebih sensitif dengan sensitivitas yang tinggi untuk mengukur konsentrasi logam berat tersebut. Nah, metode ini dapat mendeteksi beberapa logam sekaligus ya, dengan batas deteksi yang sangat rendah ya. Kehebatan dari alat ICP-MS ini adalah sensitivitasnya sangat tinggi, kemudian dapat menganalisis beberapa logam sekaligus ya, kemudian memberikan hasil yang lebih akurat. Kemudian kalau ditanya apa sih tujuan analisisnya, analisis logam berat ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsentrasi logam berbahaya ataupun logam berat dalam pakan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh regulasi yang ada. Karena kalau enggak, dia bisa menimbulkan masalah baik bagi ternak itu sendiri ataupun nanti produk hewan itu, apalagi nanti kalau sampai ke konsumen. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, hal ini penting untuk melindungi kesehatan ternak dan juga konsumen ya, sebagai raja. Nah, berikutnya adalah kita membahas tentang analisis mikrobiologis ya. Analisis mikrobiologis bertujuan untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme patogen dalam pakan ternak. Jadi kontaminasi mikrobiologis dapat menyebabkan penyakit pada ternak dan berpotensi akan membahayakan konsumen produk ternak. Nah, misalnya apa yang bisa dilakukan? Bisa dengan kultur bakteri ya, menumbuhkan bakteri pada media agar untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah bakteri dalam sampel pakan. Nah, bisa juga menggunakan PCR ya, atau PCR ya. Polymerase chain reaction ini akan mendeteksi DNA bakteri patogen seperti Salmonella dan E. coli dengan cepat dan akurat ya, dengan PCR ini. Kemudian juga bisa menggunakan mikroskop ya, pengamatan langsung mikroorganisme menggunakan mikroskop untuk identifikasi awal ya. Kemudian analisis hasil ini biasanya digunakan untuk interpretasi hasil untuk menentukan apakah aman atau keamanan mikrobiologis pakan berdasarkan standar yang berlaku ya. Apakah pakan ini dilanjutkan untuk menjadi bahan pakan di dalam memformulasi racun atau tidak ya. Oke, jadi pentingnya evaluasi secara komprehensif nih ya. Dari kita penjelasan di atas, maka evaluasi kualitas pakan ternak yang komprehensif ini memerlukan kombinasi berbagai metode analisis untuk memastikan bahwa pakan itu memenuhi standar nutrisi dan keamanan. Kemudian pendekatan holistik ini penting untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan produk ternak yang tentunya dari hasil budidaya ternak yang kita pelihara ya. Jadi yang pertama yaitu jaminan kualitas.
untuk memastikan pakan memenuhi standar industri dan regulasi yang ada. Kalau di Indonesia SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Kemudian kesehatan ternak, jadi mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas ya. Kemudian keamanan pangan, melindungi konsumen dari kontaminan yang berbahaya ya. Kemudian keberlanjutan ini mendukung praktek peternakan yang berkelanjutan. Itu ya yang menjadi patokan kita. Dengan menerapkan evaluasi kualitas pakan yang menyeluruh, industri peternakan dapat meningkatkan efisiensi produksi nantinya ya. Kemudian menjamin kesehatan ternak yang kita pelihara, dan yang penting memastikan keamanan produk ternak untuk dikonsumsi oleh manusia. Mungkin sampai di sini untuk sementara ya. Tetap semangat ya, semoga selalu berbahagia dan termotivasi terus ya, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.